tidak akan memperpanjang waktu. Sudah kita kenal Ustadz Heri Mustafa dan menjadi satu kesempatan yang luar biasa bagi kita semua di sini. Ustadz Heri Mustafa meluangkan waktu untuk kita. Biasanya beliau memberikan pelatihan untuk hal ini, tapi kita bisa mendapatkan langsung dari beliau. Baik, sepenuhnya waktu untuk Ustadz Heri Mustafa. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Saya mau langsung berbagi layar ya. Bisa. Nah, oke. Recording in progress. Sudah keluar ya presentasinya. Alhamdulillah. Baik, pertemuan yang kedua ini kita masuk ke bab tafsir. Oke, sebelum mulai saya review sedikit yang lalu bahwa untuk menjadi Muslim yang baik agar tumbuh subur dalam tubuh dan hati nurani kita itu ada 4 ya kemarin yang harus diolah, yaitu kita harus merasa diri kita dhaif, terus kemudian ajaran Islam itu universal, kemudian ajaran Islam itu bersifat manusiawi, dan ajaran Islam itu satu kesatuan. Jadi 30 juz harus ditawafi, harus dimuteri, ditadaburi, baru ngambil kesimpulan. Jangan 1-2 ayat, 1-2 hadis ambil kesimpulan. Saya kira itu yang kemarin yang penting. Kemudian kita masuk ke materi tafsir. Ustaz. Ya. Baik. Jadi kenapa muncul tafsir? Itu karena ada. Kenapa? Mungkin salah satu mic-nya di off kan Ustaz, karena dia suaranya. Oh. Jelas ya, nggak ada masalah ya? Sekarang jelas, Oke. Nggak ada itu. Oke, baik. Silakan Ustaz. Baik. Munculnya tafsir itu karena adanya kelemahan bahasa ya. Suatu bahasa itu memiliki keterbatasan kosakata. Seperti bahasa itu tidak dapat mewakili ide, pikiran, konsep, emosi, rasa secara 100%. Ya. Jadi kita punya ide atau mungkin Allah gitu ya, mau menyampaikan wahyunya, bahasanya dia gitu ke manusia, itu dengan bahasa, yaitu bahasa Arab. Kita secara umum bahasa itu memiliki kelemahan, tidak dapat mewakili ide 100%. Terus kemudian contohnya ya, misalnya jelaskan dengan kalimat apa itu elektron, kan mungkin agak panjang lebar. Kemudian jelaskan rasanya jeruk, mungkin kecut ya, kita bisa kebayang. Jelaskan rasanya buah delima, kecut tapi beda. Bagaimana rasanya melahirkan anak, mungkin bagi yang laki-laki susah membayangkan, membahasakan. Jelaskan dahsyatnya hari kiamat, contohnya itu. Kemudian bahasa juga mengalami evolusi bahasa, makna berubah seiring waktu ya. Tidak lagi digunakan mungkin seperti radikal, sipil ya, teknik sipil. Sipil itu kan lawannya militer ya, tapi menjadi bidang teknik sipil ya, yang agak sulit dipahami ya. Terus kemudian peraduan, Bapak sering dengar nggak peraduan? Kalau perlombaan pertandingan kan biasa ya, tapi peraduan itu kan sebenarnya adu juga, tapi jarang dipakai di Indonesia ini. Kalau di Malaysia mungkin dipakai ya, peraduan itu masih dipakai.
Nah, seperti itu bahasa mengalami evolusi. Kemudian juga adanya nuansa dan intonasi ya, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, seringkali diperlukan untuk memberikan konteks tambahannya. Tulisan seringkali kehilangan aspek ini sehingga miskomunikasi ya. Misalnya kita bilang tidak setuju tapi ngerti bukan mata itu ya, kasih kode sebenarnya setuju gitu ya, seperti itu. Nah kemudian audio bacaan Al-Quran itu masih diijazahkan secara turun-temurun ya. Nah ini keunggulan mukjizat Al-Quran itu dalam bentuk audio, beda dengan visual, itu masih bisa diwariskan secara turun-temurun ya, diijazahkan ya. Sedikit saya coba kembali ke yang kemarin ya. Berbagi, saya kalau mau masuk ini suara ngaji ya, suara ngaji Jiharkah misalnya, mudah-mudahan bisa diputar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Macam tafsir atau turuk. Ada tafsir bil ra'yi, menjelaskan dan menyingkap yang tertutup dengan akal. Bil ma'thur, menjelaskan dan menyingkap yang tertutup dengan riwayat atau nas, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Qaulus sahabat, serta tokoh-tokoh tabi'in. Metode tafsir atau manhaj. Ada metode tahlili, analisis sesuatu tertib Al-Quran. Jadi analisis sesuai tertib Al-Quran, urut dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yang kedua, metode maudhu'i, tematik, mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema. Misal, perempuan dalam Al-Quran, atau misalnya pengertian sabar, atau hijrah menurut perspektif Al-Quran. Metode muqorin atau komparasi, membandingkan ayat-ayat yang mirip maknanya tapi beda lafaz. Yang keempat, metode ijmali atau global, menjelaskan kata-kata yang masih global. Misalnya, siapakah yang mendustakan agama? Misal, sifat-sifat orang munafik. Corak tafsir atau laun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Corak yang pertama ya corak nahwu atau lughawi, fokusnya nahwu atau bahasa. Yang kedua, corak fikih, fokusnya fikih. Jadi kalau ketemu ayat tentang sholat, maka dibahas itu fikihnya sholat. Ketemu ayat tentang puasa, dibahas itu fikihnya puasa. Dan seterusnya ya. Tentang haji juga demikian. Kemudian yang ketiga, corak syiah, yaitu menonjolkan faham-faham syiah di dalamnya, di dalam tafsir tersebut. Keempat, corak politik atau sosial budaya, fokusnya ke masalah politik dan sosial ya. Yang dibahas adalah masalah-masalah yang terkait dengan kepemimpinan, dengan pemerintahan ya. Seperti tentang Musa, Firaun itu dibahas cukup mendetail ya di situ ya. Ada perannya para petingginya Firaun ya, ada Haman ya. Itu dibahas di situ. Corak akal, menonjolkan penggunaan akal.
Yang kelima tadi. Yang keenam, corak sufi atau isyari, menonjolkan pemahaman sufi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, corak ilmi, menonjolkan fakta ilmiah. Jadi di dalam tafsir itu banyak sekali dibahas, misalnya ketemu hilal, maka dibahaslah tentang hilal, tentang astronomi ya, ilmu astronomi. Kemudian banyak di situ digambarkan juga macam-macam daun dan sebagainya. Macam tafsir atau turuk tafsir ada dua, yaitu bir ra'yi, jumlahnya lebih banyak daripada tafsir bil ma'thur. Bir ra'yi itu tidak ada yang benar-benar bir ra'yi, tetapi selalu campur dengan bil ma'thur. Contoh tafsir fi Dhilalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb. Kemudian daftar dalam bir ra'yi ini tidak boleh memastikan. Jadi kita tidak boleh memastikan kebenaran terhadap tafsir bir ra'yi ini. Yang kedua, macam tafsir adalah bil ma'thur. Tidak ada yang benar-benar bil ma'thur, tetapi selalu campur dengan bir ra'yi. Contoh tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Ya, karena mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan al-hadis, kan juga butuh ra'yi, butuh akal. Ya. Jadi tetap ada campur ya, bil ma'thur juga dicampur dengan bil ra'yi. Hanya ada satu yang benar-benar bil ma'thur, ya, yaitu tafsir Ad-Durrul Manthur, tulisan Imam Suyuti. Ya, tentang bil ma'thur ini isinya kita boleh memastikan kebenarannya. Selanjutnya adalah metode tafsir, yaitu manhaj tafsir. Ada 4 metodenya. Yang pertama, metode tahlili, lebih banyak dipergunakan oleh mufasir ini, metode tahlili. Contohnya tafsir fi Dhilalil Quran, tulisan Said Qutb. Yang kedua, contoh Al-Qur'anil Azim, tulisan Ibnu Katsir. Jadi tahlili itu yang tadi urut ya, dari Fatihah sampai An-Nas. Metode maudhu'i atau tematik, yang metode kedua ini saat ini lagi ngetren ya. Jadi metode maudhu'i itu tuntas membahas satu tema, tuntas tas ya. Contohnya hijrah dalam pandangan Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Azami Sami'un Jazuli MA. Ini disertasi beliau waktu di Ummul Qura Makkah. Ini sekaligus juga dosen saya ini, tapi beliau sudah rahimahullah, sudah wafat. Yang ketiga, metode muqarin, membandingkan ayat-ayat yang mirip maknanya tapi beda lafaz. Yang keempat, metode ijmali, menjelaskan kata-kata yang masih global. Terus kemudian metode tafsir yang tahlili, itu contohnya di Dhilalil Quran juga bisa, Ibnu Katsir bisa. Maudhu'i tadi ya, contohnya hijrah dalam pandangan Al-Quran oleh Dr. Azami Sami'un Jazuli MA. Metode muqarin juga ada. Kemudian ijmali tadi, menjelaskan yang global. Kemudian contoh corak tafsir yang nahwu itu Jalalain ya, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti, 2 jalal itu Jalalain. Kemudian tafsir fikih itu seperti Ahkamul Quran, tafsir Syiah seperti Al-Mizan, Toba-Toba itu. Kemudian tafsir politik sosial budaya Dhilalil Quran, tafsir corak akal Al-Kasyaf, corak sufi itu tafsir Ruhil Ma'in, kemudian tafsir Al-Jauhar itu corak ilmi. Nah, ini contoh-contoh tafsir bermacam-macam sekali. Nah, tafsir juga ada yang makbul, diterima, ada yang sokeh, ada yang hasan ya. Ada juga yang mardud, ditolak, jadi tidak semua tafsir bisa diterima. Ada juga yang tafsirnya itu tertolak. Kalau makbul berarti diterima, mardud ditolak. Nah, ini contoh-contoh kitab tafsir yang terkenal. Ini kalau mau baca monggo, kalau cukup diketahui juga. Ini macam-macam tafsir yang klasik ya, yang terkenal. Ya, ini juga ada banyak sekali kan, Al-Qurtubi mungkin yang diterjemahkan ke kita Al-Qurtubi. Kemudian fi Dhilalil Quran itu yang kemarin populer. Terus ini yang abad modern ya.
Oke, ini macam-macam tafsir selesai. Saya cepatkan saja masuk ke yang selanjutnya. Visuanalisis ya. Oke, ini yang cukup penting di materi PAI ini, pengertian tentang visuanalisis. Karena ada yang memasukkan ini dalam ilmu usul fikih, ada juga yang memasukkan ini dalam ulumul Quran. Tapi ini penting sekali, mohon diperhatikan. Nah, pengertian visuanalisis adalah salah satu cabang ilmu Al-Quran untuk memahami makna Al-Quran. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memahami makna Al-Quran. Yang membuat adalah ulama ya. Ini yang pertama, visuanalisis yang pertama adalah mantuk dan mafhum. Jadi kalau kita melihat satu ayat, nanti apa itu mantuk, apa itu mafhum? Mantuk adalah makna yang diketahui dari yang ditunjukkan oleh lafaz atau perkataan suatu ayat dalam penuturannya. Dengan kata lain, makna ayat yang tersurat atau eksplisit. Jadi mantuk itu adalah yang tersurat atau eksplisit. Sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya. Ya, ini penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Ini menurut Khalil Al-Qattan ya. Mantuk itu seperti itu. Contohnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, kadzabat adul mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Mantuk ayat ini jelas ya, bahwa ada namanya kaum Ad dan telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepadanya. Saya kira nggak ada ambiguitas ya, dalam hal ini cukup jelas. Nah, sedangkan makna mafhum adalah makna yang diketahui justru bukan dari yang ditunjukkan oleh lafaz. Jadi makna yang bukan dari lafaz itu sendiri ya, dalam ayat atau penuturannya. Dengan kata lain, mafhum adalah makna ayat yang tersirat atau implisit. Kalau tadi tersurat itu mantuk, kalau ini mafhum itu tersirat. Kalau tadi eksplisit, ini implisit. Jadi suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan atau materi huruf-huruf yang diucapkan. Nah, ini ya contoh ya, supaya lebih jelas. Saya bacakan artinya aja. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri padahal kamu membaca Al-Quran atau Taurat? Maka tidaklah kamu berpikir. Nah, di sini kata-kata Arabnya itu afala ta'qilun. Ta'qilun kan akal. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Kalau tangan kan dipakai untuk memegang, kaki untuk berjalan atau berdiri. Nah, di sini menggunakan akal itu untuk apa? Nah, di sini diartikan menggunakan akal. Akal kok menggunakan? Berarti di sini diartikan berpikir. Nah, ini sebenarnya makna mafhum. Kalau arti makna eksplisitnya adalah menggunakan akal. Nah, gimana menggunakan akal itu? Nah, jadi ini sudah tafsirnya, yaitu berpikir. Jadi mantuk ayat ini adalah apakah manusia tidak menggunakan akalnya, itu mantuknya. Kemudian mafhumnya adalah Allah menyuruh kepada manusia yang berakal itu untuk menggunakan akalnya, yaitu mengenai apa yang telah lampau, memikirkan sedang yang dihadapi, dan memperhitungkan kemungkinan yang akan datang. Itu namanya berpikir. Jadi suatu ayat itu harus dilihat, ini makna mantuknya apa, makna mafhumnya apa. Nah, ini penting sekali ya. Semuanya nanti kebanyakan berasal dari ini, perspektif yang berbeda itu, atau mungkin bahkan cenderung ke perselisihan atau perpecahan. Kalau kita ingin memahami makna, ya didahulukan dulu mantuknya ya, kemudian baru mafhumnya. Terus kemudian contohnya ini, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Quran surat Al-Waqiah surat 56 ayat 79.
tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, ini perlu tafsir kan seperti ini. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Kalau kita baca di tafsir-tafsir maka ada banyak kemungkinan. Contohnya ini ya. Yang pertama, kalau kita lihat di Ibnu Katsir, yang disentuh itu adalah Al-Quran ketika masih di Lauhul Mahfuz. Ini penafsiran ini. Hanya malaikat yang bisa menyentuh, karena malaikat itu makhluk yang disucikan. Oke, itu satu penafsiran. Yang kedua, menyentuh itu memegang. Ya, menyentuh itu memegang. Jadi memegang Quran. Terus kemudian orang yang disucikan itu yang berwudu. Jadi menyentuh Quran harus berwudu. Itu perspektif yang kedua. Yang ketiga, Quran abad 7 pada waktu Nabi itu belum ada mushaf. Kemarin dijelaskan mushaf itu ada di zaman Abu Bakar. Jadi ketika Nabi terima wahyu ini, yang disentuh itu apa? Berarti bukan menyentuh Quran, tapi memahami Al-Quran. Menyentuh adalah memahami. Ini perspektif yang ketiga. Jadi kita dengan memahami ayat pisau analisis mantuk mafhum ini, perspektif kita jadi banyak melihat ayat itu. Jadi ya berbeda perspektif. Kalau kita sudah memilih salah satu perspektif, ya tidak bisa menyalahkan orang lain ketika dia melihat dari perspektif yang lain. Jadi semua adalah memberi pengkayaan ya kepada kita dari makna Al-Quran itu. Nah, yang kita perlu jaga adalah jangan sampai kita berdebat, berbantah-bantahan sehingga kita menjadi lemah secara politik, ekonomi, dan seterusnya ya. Jadi kita dengan memahami ini, kita lebih bisa menghargai perspektif orang lain yang barangkali berbeda ketika memahami ayat Al-Quran. Ini penting sekali ya, mantuk mafhum ini. Hampir semua masalah mayoritas berasal dari ini. Kita lihat, kalau mohon maaf ya, NU kan cenderung memegang Quran wudu, harus suci. Tapi kalau Muhammadiyah tidak perlu wudu, karena di situ adalah memahami, yang disucikan hatinya dan pikirannya. Itu tidak perlu dipertentangkan. Kalau sudah milih yang sana ya sudah, tidak perlu menyalahkan yang sebelah gitu. Ini pentingnya bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang bermakna mantuk atau mafhum. Ini yang pertama, pisau analisis yang pertama. Kemudian yang kedua ada hakiki dan majazi. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Contohnya di dalam ayat ini Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi ini jelas ya, bahwa kalau masuk rumah bukan rumah harus minta izin. Ayatnya jelas. Kemudian kalau majazi, contohnya di dalam Ali Imran ayat 73, saya bacakan ayatnya panjang ya. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan janganlah pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia Allah itu di tangan Allah. Jadi di situ ada kata-kata inna fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu inna fadla biyadillah, di tangan Allah. Nah, di tangan Allah itu kalau diartikan hakiki ya di tangan Allah. Ya, bayangkan apa itu kalau hakiki ya. Kalau di sini diartikan yang pertama, tangan itu bagian dari badan yang berfungsi untuk memegang. Tangan berarti kekuasaan. Jadi kalau orang memilih hakiki ya silakan aja, bahwa Allah katakanlah dia membayangkan punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan manusia, kemudian dia memegang karunia itu. Atau kita memilih majas, makna kiasan. Tangan berarti kekuasaan, bukan tangan dalam arti seperti kita ini jari 5 dan sebagainya, tapi ya kita nggak tahu wujud Allah. Itu berarti bahasa majas. Sekali kita memilih, memang itu tidak bisa dipertentangkan nih, mana yang betul hakiki atau yang majasi. Ya silakan aja dipilih
tidak usah memojokkan, menyalahkan, memaksakan yang lain. Jadi memang inilah dunia tafsir seperti itu ya. Contohnya ini lagi, ini surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Jadi ini perspektifnya berbeda-beda mengenai makna ladang ini. Dan pertanyaannya adalah mengapa Allah menggunakan bahasa kiasan, yaitu ladang, untuk menggambarkan seorang istri. Mengapa Allah tidak to the point? Ya karena tadi ya, adanya kelemahan bahasa yang tidak bisa menggambarkan 100% ide tadi. Betapa sulitnya menggambarkan seorang istri, maka memakai kata-kata hartun, ladang. Jadi kita muncul, ladang itu mungkin tempat menanam benih, ladang itu mesti diolah, dirawat, ditanam, dipupuk, dipetik hasilnya. Kalau kita memandang ladang akan menginspirasi secara berpikir yang luas. Nah ini keterbatasan bahasa dalam menyampaikan konsep ini dengan bahasa kiasan akan merangsang manusia berpikir lebih luas dan mendalam. Jadi memang manusia itu diberi akal, dan Allah menggunakan bahasa majaz ini agar berpikir lebih mendalam, menikmati makna-makna yang sesuai dengan latar belakang kita, pengalaman kita, barangkali berbeda-beda mengenai makna ladang ini. Kalau semua ayat dijelaskan secara detail, tidak memakai bahasa kiasan, bahwa istri itu adalah ini gitu ya, dijelaskan detail, mungkin Al-Quran nanti akan menjadi tebal dan mungkin jadi bacaan yang tidak menarik ya, atau sulit juga dihafal kalau semua masalah harus detail. Nah, cuma ini mengandung potensi berbeda perspektif memandang sesuatu ini. Nah, yang dibutuhkan sikap kita adalah kemarin kan keseimbangan antara akidah, syariah, akhlak. Itu harus seimbang, kemarin kita gambarkan itu ya. Jangan karena berdebat menyampaikan akhlak. Jadi pentingnya faham makna hakiki dan majazi. Saya kira bisa difahami nggih. Karena kalau saya konsultasi dengan ustadz itu, ini materi-materi ini materi untuk dai dan ulama saja, bukan untuk umat. Saya kadang-kadang nggak setuju juga. Karena nanti mau saya coba ke bapak-bapak di sini, walaupun fakultas kedokteran, saya kira bisa memahami ini ya, tidak bingung ya, dan menjadi clear gitu loh, sumber perbedaan itu dari mana gitu loh. Nah, kira-kira gitu, nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Kemudian ada lagi ini, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, istri itu digambarkan juga tadi ladang, digambarkan juga pakaian. Sebaliknya suami juga adalah pakaian istri. Jadi sekali lagi kenapa Allah tidak to the point? Jadi kita akan dirangsang untuk memaknai ini. Jadi maka ahli-ahli tafsir, mufasir akan menjelaskan ini panjang lebar sesuai dengan latar belakangnya. Ada yang corak politik, corak sufi, corak fikih, ya tergantung latar belakang, corak bahasa dan seterusnya. Jadi keterbatasan bahasa dalam menyampaikan konsep dengan bahasa kiasan akan merangsang manusia berpikir lebih mendalam. Bentar, kita masuk ke mutlak dan muqayyad. Saya minum dulu sebentar. Yang ketiga ini, pisau analisis yang ketiga. Mutlak dan muqayyad. Mutlak itu ayat yang hanya menunjuk pada satu pengertian belaka, maksudnya tidak ada tambahan pengertian yang membatasinya. Misalnya, wala tankihul musyrikat, ya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Kata-kata musyrikat itu kan bersifat mutlak. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik. Ya mutlak. Artinya perempuan musyrik, tidak ada tambahan. Apakah dia janda atau gadis misalnya, nggak ada. Nah seperti ini artinya mutlak. Ayat ini berarti mutlak. Kalau musyrikat berarti mencakup janda, mencakup gadis, ya. Dia wanita musyrik, itu jangan dinikahi. Itu perintahnya itu. Ini mutlak.
Nah, sedangkan muqayyad artinya dikuatkan, itu ayat yang menunjuk kepada suatu pengertian dengan tambahan pengertian yang membatasinya. Ya, contohnya dalam satu ayat Al-Maidah ayat 3 itu ada ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim, hurimat alaikumul maitatu waddamu. Nah, damu di sini saya kasih warna biru, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, kita tanya ini mutlak atau muqayyad? Dam di sini. Nah, kalau kita sembrono mengambil satu ayat saja lalu mengambil kesimpulan, ya sudah, ini mutlak dam. Tapi ternyata kan Quran itu satu kesatuan. Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'din. Apakah kamu akan mengambil sebagian kitab dan menolak sebagian? Kan kita nggak boleh, harus satu kesatuan. 30 juz harus kita baca baru ngambil kesimpulan. Nah, kalau kita hanya Al-Maidah ayat 3 mungkin akan terperosok. Nah, kita lihat ayat yang lain. Nah, Al-An'am 145. Di situ ada juga kata-kata, ya, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, ya, darah yang mengalir. Di sini saya kasih warna biru ya, daman masfuhan. Kalau di Al-Maidah tadi cuma daman, darah. Tapi di sini ada tambahan ternyata, daman masfuhan. Ya, bukan berarti Allah itu mencela-mencela ya. Kita nggak boleh kan. Manusia itu dhaif, jangan sekali-kali membantah Allah gitu kan. Kita harus ingat yang pertama itu, wa khuliqal insanu dhaifa, manusia itu dhaif, jangan membantah ayat Allah. Kalau Allah membuat ayat seperti ini ya kita pahami bagaimana, tapi jangan sekali-kali membantah. Berarti yang daman tadi masih mutlak, itu harus dikoyitkan, ya, dikuatkan dengan ayat yang lain. Jadi yang dimaksud darah itu adalah darah yang mengalir, itu yang haram. Jadi darah yang nggak mengalir berarti halal. Ada yang menafsirkan darah yang tidak mengalir itu seperti hati, maka hati boleh dimakan. Jadi ini pentingnya memahami visual-analisis yang ketiga. Kadang-kadang suatu ayat itu mutlak, tapi ada juga yang muqayyad. Nah, pentingnya 30 juz dibaca, dikait-kaitkan itu seperti ini, sehingga kita tidak terperosok. Jadi ayat kalau muqayyad itu hati-hati, berarti ayat ini harus dikuatkan dengan ayat yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat bukan berarti satu ayat ya, tapi satu pengertian gitu ya, kalau lihat konteksnya seperti ini. Satu ayat itu adalah satu pengertian konsep, itu disampaikan. Kalau satu ayat nanti kita bisa terperosok. Ini visual analisis yang ketiga. Saya kira 3 visual analisis ini yang paling penting, yang harus kita pahami ya, harus kita pahami. Nah, minimal 3 ini. Ada yang lain sih ya, ada yang lain. Ada yang lain, kalau nanti perlu saya tambahkan, saya tambahkan. Ini sudah 45 menit ya. Bentar. Ada yang lain seperti visual analisis ini. Saya berusaha cepat ya. Ada nasih mansuh. Nasih mansuh itu adalah ini. Sebentar, salah ini ya. Nah, nasih mansuh itu, nasih itu adalah ayat yang menghilangkan atau menghapuskan. Mansuh adalah ayat yang dihilangkan. Pendapat ulama ada 2. Ada yang mengatakan nasih mansuh itu ada yang mengatakan nasih mansuh itu tidak ada. Jadi ada 2 pendapat. Kenapa munculnya nasih mansuh? Karena ada ayat ini, Al-Baqarah 106. Ayat mana saja yang kami nasahkan, manansakh min ayatin, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkanlah yang lebih baik daripadanya.
atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini ada isu ayat yang dinasahkan, yaitu dibatalkan ya, dibatalkan. Ini ada isu ayat seperti ini. Nah, ulama berbeda pendapat, ada yang tidak. Nah, sekarang makna ayat sendiri apa? Nasih mansuh ayat ya. Ternyata dalam Al-Quran makna ayat seperti kemarin wahyu itu bisa berarti wahyu dari Allah, bisikan, bisa isyarat gitu kan. Ayat juga demikian. Ternyata memiliki banyak arti, bagian dari surat, keterangan atau pelajaran, mukjizat Allah kepada Nabi, itu juga di Al-Quran memakai ayat semua. Tanda bukti kekuasaan Allah, tanda yang bermacam-macam ya. Ini ayatnya saya skip aja cepat ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ali Imran ayat 37. Ayat itu udah bagian dari surat. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, diantaranya ada ayat-ayat yang Muhammad. Jadi di ayat ini adalah bagian dari kitab atau bagian dari surat. Kalau di ayat Al-Ankabut 29 ayat 15, ayat ini artinya pelajaran. Ayatin lil alamin, sebagai pelajaran bagi manusia. Peristiwa-peristiwa itu ya. Terus kemudian ada juga ayat berarti mukjizat Allah kepada Nabi. Ya. Ada juga tanda bukti kekuasaan Allah. Wafil ardi ayatul lil muqinin, Ad-Dariyat. Kemudian ayat ada juga tanda yang bermacam-macam, seperti kebesaran Allah, tidak bicara dengan manusia selama 3 hari. Ini juga ayat. Qala rabbij'al li ayah ya. Berilah aku satu tanda. Ya, tandanya apa? Kamu tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Ini juga memakai ayat. Kemudian tanda yang lain bermacam-macam. Jadi ada yang mengatakan nasib mansuh itu ada yang mengatakan tidak ada. Yang mengatakan ada dasarnya juga. Yang mengatakan tidak ada juga ada dasarnya. Yang mengatakan ada, yang setuju itu pakai ayat ini, Al-Baqarah 180. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta berwasiat untuk kedua orang. Jadi ada perintah untuk berwasiat di ayat Al-Baqarah 180. Tapi di ayat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan kepadamu pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Dan jika anak-anak itu semuanya perempuan, jumlahnya adalah lebih dari 2, maka bagian mereka adalah 2/3. Ini hukum waris ya, ayat tentang hukum waris begitu detail. Jadi menurut yang setuju dengan adanya nasih mansuh, ayat yang kiri Al-Baqarah 180 dihapus, dibatalkan menjadi ayat yang An-Nisa ini. Jadi tidak berlaku waris karena sudah ada hukum waris. Ini yang setuju. Tapi juga ulama ada yang tidak setuju. Nah, alasannya ini ya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan. Jadi Al-Quran itu tidak ada yang batil, tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Terus kemudian Allah koreksi, itu nggak ada. Jadi semua ayat 37 itu terpakai semua. 114 surat terpakai semua. 235 ayat itu terpakai semua. Nggak ada yang dibatalkan. Karena di sini Al-Quran tidak ada kebatilan. Nah, terus maknanya tadi gimana? Yang surat tentang waris sama wasiat. Nah, ulama mengartikan kalau tentang wasiat Al-Baqarah 180, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, berwasiatlah. Maka perintah ini adalah untuk orang yang masih hidup, itu boleh berwasiat. Yang masih hidup boleh berwasiat. Jadi tidak mengikuti hukum waris. Ini saya hibahkan ke anak, ini ke sini sekian, itu boleh menurut ulama yang setuju tidak ada nasih mansuh. Terus ayat yang 411 untuk apa? Hukum pembagian harta tadi itu bagi orang yang sudah meninggal dan tidak sempat berwasiat, ya dibagi menurut hukum waris. Jadi tidak ada nasih mansuh. Oke ya. Jadi memang ini ya ulama seperti itu memandangnya. Tinggal kita memilih yang mana, silakan. Ya, tidak perlu menjelek-jelekan yang sebelah. Oke ya. Terus lanjut. Mudah-mudahan bisa selesai. Ini yang lain, ini tambahan saja ya. Ada juga pisau analisis mujmal mubayan, makiyah madaniyah, amkhos.
Mujmal itu ayat-ayat yang menunjuk pikiran yang masih utuh atau garis besarnya saja, seperti perintah sholat, zakat, itu ya, itu kan masih global. Kemudian ya, ini dirikanlah sholat, tunaikan zakat, itu kan masih global. Kemudian mengenai binatang ternak, gitu ya. Nanti mubayanya dijelaskan di situ yang menunjukkan batas mulainya puasa. Ya, tadi kan hanya puasa, lalu ini ada batasnya. Terus kemudian binatang ternak itu dikecualikan yang mati dengan sendirinya atau disembelih atau tercekik atau dipukul, dijatuhkan. Nah, ini mujmal, mubayan, masih global, kemudian sudah ada penjelasannya. Ini juga bisa analisis ya untuk tambahan. Terus kemudian ada makiyah madaniyah. Jadi kalau kita melihat suatu ayat, dilihat ini periode mana, periode makiyah atau madaniyah. Periode makiyah itu adalah diturunkan pada periode sebelum hijrah ya, bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan, tapi periode sebelum hijrah. Kalau madaniyah diturunkan periode setelah hijrah. Walaupun bisa juga turunnya di Mekah, tapi karena periodenya setelah hijrah maka dimasukkan ke madaniyah. Ya, ini juga mufasir biasanya melihat ini juga kalau menafsirkan ayat, ini ayat makiyah atau madaniyah. Sebab ada perbedaannya. Ciri umum makiyah itu tentang akidah ya, tentang akidah, bentuknya pendek. Terus ayuhan nas. Kalau ciri umum madaniyah, surat-surat madaniyah atau ayat madaniyah tentang amaliyah, berhubungan dengan sikap, perkataan, perbuatan pribadi maupun masyarakat. Bentuknya panjang, panggilannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini juga kalau ulama menafsirkan ini dipakai juga tinjuan ini makiyah madaniyah. Terus kemudian ada am khos. Am itu menunjuk bentuk yang umum tanpa ditemukan bentuk yang khusus, seperti nas dalam surat An-Nisa itu menunjuk kepada Nabi. Khos atau menunjuk bentuk khusus atau terbatas, jumlah kelompok atau nama khas yang muqayyad atau daman masfuhan tadi itu termasuk yang khos. Artinya darah yang mengalir. Mungkin itu ya. Saya terburu-buru sekali. Mudah-mudahan tidak membingungkan dan silakan dibuka dengan pertanyaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.